tidak lama lagi, tepat ya, mudah-mudahan tidak sampai berlarut-larut. Saya yakin semua yang hadir di sini itu sehat ya, alhamdulillah sehat gitu ya, sehingga bisa sama-sama kita bisa mengikuti acara kita dari pagi hingga nanti mungkin menjelang sore ya. Tidak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kenabian Nabi besar Muhammad SAW pada para sahabatnya, pada para keluarganya, dan insya Allah kepada kita semua hingga akhir zaman. Terima kasih Pak Evi yang kami hormati, teman-teman dari Kemenak ya, Kemenak Pusat di sini ada hadir di sini, juga dari teman-teman dari Pusdatin ya, yang selalu setia untuk membantu kita dari zamannya UNBK awal 2015 hingga 2019 ya, karena dianggap 2020 itu hanya seperdelapannya kita melaksanakan UNBK karena waktu itu cuma SMK saja belum tuntas karena langsung ada pandemi sehingga tidak dilaksanakannya UN lagi di 2020. Kita berharap kita satu pandangan gitu ya, bahwa kita datang ke sini kita sama-sama untuk sama-sama untuk anak didik kita juga semua, untuk kemajuan pendidikan kita di Indonesia. Yang kita tahu bahwa kebijakan ujian nasional sudah tidak ada, jadi digantikan dengan asesmen nasional yang namanya sudah tidak asing, yaitu asesmen kompetensi minimum. Jadi digantikan dengan asesmen kompetensi minimum, dan asesmen nasional itu jauh berbeda dengan ujian nasional, di mana kalau ujian nasional itu pastinya akan diperoleh oleh banyak mata pelajaran, ada 4 mata pelajaran. Sementara kalau asesmen nasional AKM itu hanya 2 kompetensi yang diukur, yaitu literacy dan numeracy. Namun tetap walaupun itu berbeda, tapi tetap yang dites itu adalah anak-anak, yaitu siswa. Saya pengen paparan, ingin menyampaikan, mungkin di sini ada tim teknis ya, dan juga yang live streaming juga ada juga yang streaming. Ya baik, tadi memang sedikit saya ingin paparan, jadi makanya tadi menyiapkan bahan paparannya dulu yang akan dipresentasikan filenya. Jadi
perlu Bapak dan Ibu ketahui semua yang hadir di sini di dalam Vicon maupun di live streaming ya, bahwa kita ini sebagai informasi bahwa untuk acara kita atau kegiatan kita sekarang ini adalah mungkin Vicon yang kita katakan terbanyak ya, sekali waktu, concurrent sekali waktu terbanyak. Saya nggak tahu apakah sudah masuk semua atau belum. Jadi kalau yang di catatan di kami, kalau semuanya masuk itu ada sekitar 7 ribuan peserta. Ada 7 ribuan peserta yang ada di Zoom. Ya, yang ada di Zoom aja ada sekitar 7 ribuan peserta. Terbagi menjadi 40, hampir sekitar 40 ya, 40 meeting ya. Ada sekitar 40 meeting dan nanti Bapak Ibu semuanya akan kita pecah ke dalam breakout room sebanyak 514 breakout room. Jadi nanti kita akan pecah lagi Bapak Ibu ke 514 breakout room. Kenapa 514? Karena terdiri dari 514 kabupaten kota. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Evi bahwa tim 11, tim teknis 11 yang dimana masing-masing jenjang SMP, SMA 2, SMK 2, SMP 2, SD 2, Madrasah Ibtidaiyah 1, Madrasah Sanawiyah 1, dan Madrasah Aliyah 1 itu masing-masing jadi proktor untuk kabupaten kota. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah hasil rekrutan juga dari tim teknis. Itu sekitar masing-masing adalah 10 ya kalau tidak salah ya. Jadi masing-masing jenjang yang di proktorin, jadi kalau SMA itu berarti ada 20 peserta untuk per kabupaten kota. Jadi kita bisa hitung pesertanya berapa, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, tidak ada rintangan, nanti pesertanya ada sekitar 50 ribu, kurang lebih ya, 50-an ribu peserta, hampir 60 ribu peserta. Jadi yang live streaming di luar sana itu ada 50 ribuan peserta. Memang kondisi COVID ini membuat kita yang tadinya kita itu tidak daring, tatap muka, pelatihan tatap muka, koordinasi tatap muka, TOT tatap muka, simulasi tatap muka, karena kondisi yang tidak memungkinkan harus tatap muka, maka kita namanya manusia pasti mudah adaptasi ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Alhamdulillah sekarang teknologinya itu lebih dipermudah dengan adanya Vicon ini, sehingga kita saling bertemu dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah yang banyak, 50 ribu peserta live streaming. Artinya 50 ribu peserta live streaming itu adalah yang terdata di kita. Kalaupun yang tidak terdata di kita ada di luar. Artinya mungkin mereka ikut gabung. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita informasikan di awal di dalam web UNBK, bahwa memang tim teknis yang ditetapkan oleh provinsi, dari Kemenak juga, Kanwil ya, Kemenak, juga tim teknis dari kabupaten kota, juga termasuk dari sekolah, proktor ya, proktor-proktor yang sudah ditunjuk tim teknisnya, itu nanti kita akan berikan uang lelah. Ya. Nanti peserta yang sudah terdaftar, yang didaftarkan oleh tim teknis semua, sudah kita informasikan akan mendapatkan sedikit pulsa ya, untuk nanti bisa dimanfaatkan untuk uji coba atau simulasi ya. Jadi itu. Jadi makanya sudah kita mendaftar hampir sekitar 70 ribuan peserta. Jadi kita ini sekarang pelatihan ataupun simulasinya itu sekitar 70 ribu peserta. Jadi luar biasa banyak kalau menurut saya. Baik, mungkin next. Iya, ini mungkin teman-teman tidak asing, tapi saya mungkin bisa saya jelaskan lagi tentang apa sih perbedaan dari ujian nasional maupun perbedaan dari asesmen nasional gitu ya, atau AKM. Jadi di situ saya coba menjelaskan bahwa untuk jenjang
ujian nasional itu ada jenjang SMP, kita tahu jenjang SMP, SMA, SMA, dan SMK. Namun untuk AKM ini ada tambahan satu lagi jenjang, yaitu jenjang sekolah dasar. Atau kalau di madrasahnya adalah madrasah ibtidaiyah. Jadi nambah satu jenjang lagi, yaitu SD. Selama ini kita tahu UNBK itu kita tidak melibatkan SD, MI. Artinya tantangan besar kita, challenge kita, bahwa kita harus bisa melatih dan sekaligus mendampingi calon-calon proktor di sekolah dasar dan termasuk juga MI. Tugas kita, Ibu, sebagai tim teknis untuk mendampingi mereka, seperti itu. Level siswa, kita tahu bahwa ujian nasional itu tingkat akhir, itu kelas akhir untuk SMP kelas 9, SMA, SMK kelas 12. Jadi tingkat akhir. Berikutnya kalau untuk AKM ini berbeda sedikit. Selain tingkat akhir, tapi tingkat akhir ini sifatnya opsional, masih disusun juga peraturan. Sekarang masih digodok. Yang semula itu opsional, jadi opsional ya. Jadi sampai sekarang juga masih opsional, artinya bagi yang membutuhkan saja untuk mendapatkan nyebutnya itu sertifikatnya ya. Hanya membutuhkan saja, bagi yang membutuhkan saja. Tapi umumnya biasanya kalau diberikan opsi untuk tidak wajib, biasanya anak-anak ataupun sekolah itu kadang mewajibkan siswanya untuk ikut. Jadi siap-siap aja Bapak dan Ibu sekalian yang di sini baik tim teknis maupun proktor ataupun calon proktor nantinya di kelas 9 ataupun kelas 12 lah terutama karena kelas yang baru dipastikan adalah kelas 12. Yang di kelas 12 yang tadinya itu sifatnya opsional bisa jadi menjadi mandatory, wajib. Yang mewajibkan siapa? Mungkin bukan dari pusat, tapi yang mewajibkan adalah dari daerahnya masing-masing. Itu kemungkinan bisa seperti itu. Nah artinya kalau kelas 12 ataupun kelas 9 itu diikutkan, berarti bukan menambah sedikit pesertanya, malah menambah banyak. Kenapa? Karena kita akan menambahkan kelas tengah. Siapa itu kelas tengah? Kelas tengah itu adalah kelas 5 untuk SD, MI, kelas 8 untuk SMP dan juga MTS, dan kelas 11 untuk SMA, SMK, dan MA. Ya. Jadi ada tambahan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semakin banyak. Jadi tolong Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu itu diundang untuk ikut simulasi, Bapak Ibu diundang untuk ikut pelatihan, sosialisasi, koordinasi, ataupun TOT, trainer of training, diharapkan mohon dengan sangat walaupun kita daring, kan ada yang bilang itu kalau daring itu katanya boring gitu ya. Ya Pak Evi ya. Nanti kalau udah boring terus garing. Habis garing darting katanya, darah tinggi katanya. Ya saya merasakan itu gitu ya. Ketika kita WFH itu kita ke Vicon itu lebih capek ternyata rapat menggunakan Vicon ketimbang rapat langsung tatap muka. Ya, sangat capek karena kita di depan laptop kita harus diam nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Beda kalau langsung tatap muka kita masih bisa mengerjakan hal lain. Subjek siswa untuk UN itu adalah seluruh siswa. Sensusnya adalah seluruh siswa. Kita tahu UN itu seluruh siswa tapi kelas akhir ya. Namun untuk asesmen nasional sekolahnya adalah seluruh sekolah. Tapi siswanya sampel. Jadi tidak semua siswa Bapak Ibu sekalian. Kecuali tadi ya untuk kelas akhir ya. Kalau kelas akhir kan bisa jadi mandatori oleh dinas atau kanwil masing-masing seperti itu. Saja diwajibkan. Seluruh siswa wajib kelas 12 ikut asesmen sertifikasi. KM sertifikasi. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau di pusat adalah sifatnya opsional. Tingkat jenis tesnya adalah untuk UN adalah high stake. UN adalah high stake, sementara AKM adalah low stake. Ya. Jadi tingkat jenis tesnya high stake UN, kalau AKM low stake. Apa pengertian high stake dan low stake? Kalau UN siswa yang ikut adalah seluruh
siswa jenjang akhir, hasilnya diumumkan ke siswa langsung, individu, report. Artinya saya dapat nilai bahasa Inggris sekian, saya dapat nilai bahasa Indonesia sekian, matematika sekian, sayanya, individunya, itu namanya high stake. Makanya berlomba-lomba apa namanya itu kursus-kursus ya, kursus-kursus bimbingan belajar, bimbel-bimbel, bimbingan-bimbingan belajar itu berlomba-lomba mencari siswa-siswa untuk ayo lulus UN, apa namanya nilai baik UN, nilai bagus UN. Nah kalau AKM atau Asesmen Nasional low stake, si siswanya jadinya low stake. Kenapa? Karena sampel tadi. Yang jadi high stake siapa? Sekolah. Karena hasilnya adalah untuk sekolah. Ya, jadinya sampelnya siswa tadi kan sudah dijelaskan, sekolahnya adalah sensus seluruhnya populasi. Jadi yang jadi high stake-nya itu bukan lagi siswa, tapi yang high stake-nya adalah sekolah. Hasil nanti siswa mengerjakan itulah hasil untuk sekolah. Kenapa? Karena hasil sekolah ini dimanfaatkan apa namanya menjadi dasar penentuan akreditasi sekolah, sehingga dikatakan high stake untuk sekolah, low stake siswa. Jadi siswa lebih tidak lagi dikejar-kejar oleh orang tua seperti itu ya. Kalaupun ada bimbingan belajar yang menjual ataupun sekolah itu menjual apa namanya itu siswa-siswa untuk mengerjakan soal-soal AKM, kalau di kami sebenarnya itu bukan menjadi masalah, bukan menjadi kebalikan seperti UN tadi, apa namanya bukan menjadi sama dengan UN tadi, yang tadi ini. Justru malah dengan melatih siswa-siswa itu cara mengerjakan soal-soal AKM, itu siswa malah semakin berpikir kreatif, berpikir kritis, sehingga mereka penalarannya menjadi lebih bagus, lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau ada tawaran-tawaran bimbingan belajar itu menjadi baik seharusnya. Itu tujuannya. Untuk model soal kita tahu kalau UN itu adalah pilihan ganda dan isian singkat ya. Tapi untuk AKM ini model soalnya beragam. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Oleh karena itu, karena model soalnya beragam, jadi tesnya itu tidak mungkin menggunakan komputer. Jadi tidak mungkin menggunakan kertas. Jadi pastinya semua menggunakan komputer. Ya. Periode tes per siswa kita tahu kalau UN itu 4 hari. Kalau AKM atau Asesmen Nasional ada 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena yang dites cuma 2, literasi, numerasi. Literasi itu apa? Literasi itu kemampuan membaca. Kalau numerasi adalah kemampuan berhitung atau matematik lah. Bahasa Indonesia, matematika, itulah bahasa matematika seperti itu. Jadi hari pertama literasi, hari kedua numerasi atau sebaliknya, bisa sebaliknya ya. Nanti ada jadwalnya, Mode pelaksanaan, ini yang menarik. Kita tahu kalau ujian nasional UNBK ya, itu mode pelaksanaannya itu ada semi online. Kalau UNBK ada kertas ya, ada kertas juga bagi yang tidak memiliki fasilitas komputer, bagi tidak memiliki listrik, bagi tidak yang memiliki internet, itu menggunakan kertas. Untuk asesmen nasional atau KM diharapkan seluruh sekolah itu menggunakan internet atau fully online. Ya. Jadi fully online, bukan lagi pakai semi online. Seperti itu. Metode penilaian tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Evi bahwa ujian nasional itu adalah computer based test, CBT. Jadi untuk UN adalah CBT. Untuk AKM ini berbeda. AKM ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena metode penilaiannya itu adalah CAT, Computerized Adaptive Testing, namun pendekatannya adalah kita menggunakan adalah Multi-Stage Adaptive Testing. Apa sih bedanya antara CAT dan CBT? Kalau CBT
soal nomor 1 sampai terakhir ya, kalau misalnya ada 40 soal, misalnya untuk soal-soal hitungan itu biasanya 40 soal, itu anak-anak sudah tahu paketnya apa. Artinya sudah bisa dilihat nomor 1 sampai nomor 40. Dan kemungkinan besar antara saya mungkin dengan teman saya, mungkin dengan Pak Evi, kalau mengerjakan, itu kemungkinan besar ada soal yang sama, cuman beda nomor soalnya. Seperti itu. Itu kalau yang CBT. Nah bedanya kalau CAT, saya dan Pak Evi itu belum tentu sama soalnya. Saya dan Pak Evi belum tentu sama soalnya. Kenapa? Karena soalnya itu menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individunya. Kalau saya itu memiliki kemampuan lebih tinggi dari Pak Evi, maka soal-soal saya lebih sulit dibanding Pak Evi. Seperti itu contohnya, itu sebagai contoh. Jadi soalnya berbeda, iya. Anak-anak sudah bisa melihat seluruh soal? Belum. Itu kalau CAT. Nah kalau multi-stage, bedanya adalah nanti akan dibagi menjadi beberapa stage. Akan menjadi beberapa stage. Stage itu apa? Stage itu adalah semacam kayak ya bisa dikatakan itu tampilan ininya apa namanya itu yang dilihat, bukan juga subtes gitu ya, testlet ya bahasanya seperti itu, atau modul ya, modul atau testlet. Jadi satu stage ada 3 stage, jadi dari 3 stage itu ada modul-modulnya. Antara saya itu modul yang stage pertama itu bisa berbeda, itu ya stage pertama berbeda. Nanti untuk stage yang kedua modulnya kemungkinan berbeda lagi. Kenapa berbeda lagi? Karena tergantung jawaban antara saya, respon jawaban saya dengan respon jawaban dari Pak Evi. Kalau respon jawaban saya lebih banyak benarnya, itu ya, lebih banyak benarnya, maka saya nanti stage berikutnya itu akan mendapatkan modul yang lebih level kognitifnya lebih sulit. Ketimbang misalnya Pak Evi jawaban benarnya lebih rendah dibanding saya, atau lebih rendah dari yang kategori cutting point-nya. Kita menggunakan cutting point adalah 50% jumlah soal. Jadi misalnya satu modul itu satu modul itu katakanlah satu stage itu terdiri dari 10 soal. Maka kalau 50%-nya 5 soal saja sudah benar, maka soal modul berikutnya akan lebih sulit dari yang sebelumnya. Itu stage. Kita batasi hanya 3 stage. Kita batasi hanya 3 stage, setelah itu selesai. Jadi belum tahu nih, stage 1 belum tahu, stage 2 belum tahu, stage 3 belum tahu. Tergantung respon jawaban dari anak-anak siswa. Kalau CBT tidak. CBT dari awal saja ketika sudah klik mulai, itu sudah tahu soal nomor 1 sampai nomor 40. Jadi anak itu bisa menjawab nomor 40 dulu, balik nomor. Kalau ini tidak bisa, ketika anak atau peserta itu sudah ke stage kedua, anak tidak bisa kembali lagi ke stage pertama. Dan kalau sudah ke stage ketiga, tidak bisa kembali ke stage 1 dan kedua. Jadi ya sudah, lanjut, tidak bisa pindah. Namun untuk simulasi kali ini hanya baru untuk CBT. Baru untuk CBT. Kapan MSAT-nya nanti ada waktunya sendiri. Nanti ada jadwal sedikit, ada jadwal sedikit. Itu metode penilaian. Jadi yang untuk hari ini simulasinya adalah CBT, belum MSAT atau CAT ya. Infrastruktur sekolah, kalau UN sekolah harus menyediakan server sekolah, makanya rame ya. Sekolahnya itu spesifikasinya rendah, spesifikasinya di bawah standar dan lain sebagainya. Dan bandwidth-nya cukup kecil, bedanya di situ. 1 Mbps. Karena AKM atau asesmen nasional ini fully online, maka server sekolah tidak lagi diperlukan. Server sekolah tidak lagi diperlukan. Namun yang membedakan adalah bandwidth teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian.
Kalau kami catat sementara ini masih kita coba hitung secara apa ya bahasanya itu, kalau hitung kasar ya, masih dalam expert judgment ya, belum secara simulasi ataupun belum dari empirik ya, data empirik. Kita hitung di sini 50 peserta itu adalah 2 Mbps dedicated. Ya. Jadi harus disiapkan tuh Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kan kalau sekolah itu SD itu hanya 30 siswa ya Bapak Ibu sampelnya ya. Kalau untuk SMA, SMK itu 45 siswa, SMP juga 45 siswa. Jadi harus dihitung aja, berarti di sekolah saya harus menyediakan bandwidth berapa? Silakan dihitung, untuk 50 itu adalah di 20 Mbps. 1:1 dedicated. Nah, untuk komputernya, kliennya untuk sekarang ini mungkin karena ini simulasi, tapi ini resolusinya sudah kita ubah ya, sekarang bisa 1024, udah bisa lebih rendah lagi sekarang resolusinya. Bisa 1024 dikali 720 kalau tidak salah yang terbaru itu. Dan Windows-nya sementara ini masih Windows 7 ya Bapak Ibu sekalian, tapi nanti insya Allah kita lagi coba menyiapkan untuk operating system lainnya seperti Linux, Mac OS, terus juga Raspberry, dan juga Google untuk Chromebook-nya. Seperti itu, Chrome OS. Ya, selanjutnya. Ya, untuk diinformasikan kepada para tim teknis bahwa pelaksanaan AKM atau asesmen nasional adalah di bulan Februari ya 2021. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, karena mudah-mudahan pandemi sudah berakhir, anak-anak sudah bisa tatap muka, maka di bulan Februari 2021 kita mulai di kelas 12 tadi ya, di kelas 12. Nah, dan juga paket C ya, paket C. Jadi kesetaraan akan diikutkan paket C. Nah, untuk yang SMA, SMK itu dan SMP itu dari bulan Maret hingga April. Jadi Februari, Maret, April. Februari akhir, Maret, April. Ya, karena pertengahan April itu hitungan kami sudah puasa kalau tidak salah. Jadi kita mengejar April pertengahan sudah selesai semua. Nah, untuk SD kapan? SD dan MI kapan? SD dan MI adalah masih lama di bulan Agustus 2021. Sebagai catatan saja. Mudah-mudahan tidak berubah jadwalnya. Dan mudah-mudahan pandemi sudah berakhir sehingga bisa terlaksana di tahun 2021. Nah, bagaimana kebijakannya kalau pandemi ini masih berlanjut? Ya, ada banyak opsi. Mungkin yang pertama bisa piloting, yang kedua mungkin daerah hijau saja atau daerah kuning, mungkin yang sekolah sudah tatap muka dan lain sebagainya. Makanya di dalam kuesioner yang kita berikan di hari ini, tim teknis, koordinator, tolong dengan cermat mengisi sekolah mana yang sudah tatap muka, biar kami itu sudah punya gambaran bahwa ada sekolah-sekolah yang sudah tatap muka. Ya, sekali lagi ya, di dalam kuesioner untuk tim teknis, koordinator di masing-masing kabupaten. Kan ada 3 koordinator ya. Koordinator yang pertama adalah koordinator untuk SMA SMK, yang kedua adalah SMP SD, dan yang ketiga adalah koordinator madrasah. Tolong dibuatkan kami informasi, identifikasi sekolah-sekolah mana, kalau perlu ada nama sekolahnya, kalau perlu ada titik koordinatnya, sekolah mana yang sudah tatap muka. Bagaimana kalau nanti berubah? Ya nanti kita coba sesuaikan lagi. Intinya yang sekarang, data sekarang. Karena kami perlu, informasi itu sangat perlu. Kita akan balancekan dengan datanya dari Satgas COVID-19. Datanya Satgas COVID-19 memberikan data bahwa kecamatan-kecamatan yang hijau, kecamatan-kecamatan yang kuning, sehingga kita mau matchkan apakah sekolah-sekolah yang nanti Bapak Ibu semua sudah laporkan ke kita itu sama match dengan Satgas, sehingga kita nggak miss nantinya. Bagaimana nanti bisa berubah? Ya nanti gimana nanti. Sekarang kita ini kan sekarang seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu sebagai tim tim teknis, koordinator dari masing-masing kabupaten kota, ada 3 orang ya. Tolong nanti dipandu oleh teman-teman dari provinsi dan Kanwil ya, dari dinas provinsi dan dari Kanwil juga nanti tolong dari pusatnya juga teman-teman dari Kanwil dari Kemenak Pusat, tolong diingatkan kami butuh informasi itu.
sekolah-sekolah mana yang sudah tatap muka di masing-masing kabupaten kota. Ingat ya, ada 514 kabupaten kota, sehingga semuanya wajib mengisi sekolah mana. Ini untuk kelangsungan kita. Jadi ini untuk dasar kita. Seperti itu. Tolong ya. Ya baik, kita lanjut. Ini di bulan September ya. Sekarang di bulan September, jadi ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan. Di tanggal 10 sekarang ini kita SSB. Sekarang ya, tanggal 10 kita SSB, melibatkan banyak peserta, ada sekitar 60.000 peserta. Terus juga nanti di tanggal 15 September, dicatat ya, ini ada simulasi terbatas. Kita hanya mengundang teman-teman dari provinsi saja. Teman-teman dari provinsi, yang dari provinsi kan ada 5, tim 5 saya nyebutnya. Sekarang tim 5 plus, karena ada 1 dari Kanwil, Kemenak. Jadi 5 plus, plusnya plus Kanwil. Jadi ada tim 5 plus yang nanti diundang itu adalah dari, kalau sekarang kan yang diundang adalah dari dinas. Tapi nanti yang diundang untuk yang simulasi provinsi adalah yang dari proktor atau dari sekolah. Jadi ada 2 orang kalau tidak salah. Plus nanti Kanwil. Jadi ada 3 orang akan kita undang di simulasi terbatas untuk provinsi. Apa yang diujikan, apa yang disimulasikan adalah algoritma atau metode MSAT. Jadi kita akan mengenalkan metode MSAT-nya. Jadi ada provinsi ya yang akan kita undang. Tanggal 21 September kita akan mengadakan sosialisasi dan koordinasi. Daring, semuanya daring. Kita akan lakukan itu. Berikutnya nanti mungkin yang berkontribusi adalah Bapak Ibu semua. Kalau tanggal 21 ini Bapak Ibu nanti akan menginformasikan ke dinas masing-masing, baik dinas provinsi, Kanwil, kita akan undang pejabatnya kalau tanggal 21. Karena ini kaitannya dengan koordinasi, sosialisasi, dan juga tentang asesmen nasional. Kita mengundang seperti itu. Nah, yang untuk kita tim teknis itu kapan? Tanggal 22 sampai tanggal 26. Kita ada TOT. Ada TOT ya. Kita ada TOT kepada tim teknis, ke tim 11. Ke tim 11, tim 5 plus, termasuk koordinator ya. Tim 11 ini termasuk koordinator. Koordinator kan ada 3 tadi ya. Jadi kita akan TOT. Tujuannya TOT nanti dijelaskan. Jadi itu ya, dicatat ya, tanggal 22 sampai 26. Dan tanggal 22 sampai 26 yang atas itu, yang itu sosialisasi asesmen nasional ini untuk pejabat-pejabat di lingkungan kabupaten kota dan kantor Kemenak ya, kalau tidak salah ya namanya. Kalau kabupaten kota kantor Kemenak. Di kantor Kemenak. Jadi pejabat-pejabatnya yang diundang. Jadi nanti roomnya berbeda Bapak Ibu sekalian. Ada room yang TOT, ada room yang untuk sosialisasi asesmen nasional ke kabupaten pejabat. Artinya pejabat adalah yang pengambil keputusan ya. Kita nyebut adalah pejabat adalah pengambil keputusan. Jadi ke sosialisasi. Kalau yang TOT-nya ya kita akan melatih aplikasi seperti itu. Next. Ya, untuk bulan Oktober kita hanya satu agenda di akhir Oktober, karena di tengah-tengahnya ini kita ada acara ya. Kita sendiri ada kegiatan. Jadi sehingga kita akan tariknya di akhir gitu ya. Yang di tengah-tengah juga mungkin nanti akan melibatkan sekolah, tapi lebih ke siswa. Makanya kita butuh informasi dari Bapak Ibu semua, identifikasi sekolah-sekolah mana udah tetap muka. Di tanggal 26 dan 27 SSK ya. Jadi ada SSK tahap 2, yaitu soalnya adalah MSAT. Siapa pesertanya? Pesertanya adalah yang tim 11 jadi peserta. Siapa proktornya? Proktornya adalah koordinator, tim koordinator. Kalau tadi provinsi jadi peserta, proktornya siapa? Pusat. Kalau tadi ya yang di tanggal berapa tadi? 15 kalau tidak salah tadi 15 September, proktornya pusat, pesertanya siapa? Dari provinsi. Ada sekitar tadi 34 provinsi dikali 3 karena satunya adalah dari Kanwil. Ya, itu peserta. Jadi ada 100-an sekian peserta. Nanti di tanggal 26 dan 27 SSK. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah tim 11. Tim 11 itu siapa? 2 SMA, 2 SMK, 2 SMP, 2 SD, 1 MI, 1 MTS, 1 MA. Di total 11. Itu tim 11 kami nyebutnya. Kami nyebutnya adalah tim teknis 11.
Pesertanya adalah tim teknis 11. Proktornya siapa? Proktornya adalah koordinator. 3 orang koordinator jadi proktor. Itu ya. Seperti itu, jadi bedanya seperti itu. Next. Untuk November, untuk di bulan November, ada banyak agenda Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan data-data dari Bapak Ibu masalah identifikasi sekolah-sekolah yang sudah tatap muka akan kita implementasikan di bulan November. Mudah-mudahan nambah lagi. Jadi kita akan implementasikan di bulan November. Apa itu? Tapi sebelumnya kita akan di November awal, November minggu pertama, pekan pertama, itu ada SSB. Ya, tadi SSK di akhir Oktober, di awal pekan pertama November itu ada SSB. SSB itu apa? Semakin besar lagi pesertanya. Siapa pesertanya? Pesertanya seperti sekarang. Ya, pesertanya adalah rekrutan dari masing-masing tim teknis 11. Di masing-masing merekrut 10 orang. Jadi, itu sebagai peserta. Proktornya siapa? Proktornya adalah tim 11. Tadi kalau SSK tim 11 sebagai proktor, tim 11 sebagai peserta, sekarang sebagai proktor di SSB. Sama seperti sekarang. Materinya apa? Sama, yaitu tentang kita pengen mengenalkan algoritmanya MSAT ya di bulan November. Jadi MSAT-nya kita akan kenalkan. Nah, di bulan November pekan kedua, ya menjelang pekan kedua, jalan pekan kedua, itu ada pelatihan teknis untuk KKG SD. Kenapa SD? Karena yang tadi sudah kami sampaikan bahwa SD ini memang sama sekali belum pernah kita libatkan di UNBK. Makanya ada pelatihan khusus untuk SD sebagai calon-calon proktor. Yang disisir siapa? Yaitu adalah proktor atau calon-calon proktor dari masing-masing kecamatan. Nanti mereka mewakili sekolah-sekolah yang ada di kecamatan itu. TOT. Sebenarnya bukan pelatihan, kita nyebutnya TOT di sini. TOT untuk KKG SD. Harapannya nanti mereka menularkan informasi teknologi yang sudah kita jelaskan kepada peserta atau guru-guru atau proktor, calon-calon proktor yang ada di kecamatannya masing-masing. Ada pesertanya sekitar 10.000 peserta di tanggal 9 dan 13 November. Nah, di pekan ketiga jalan pekan ketiga, ini ada SSB, tapi untuk siswa. Harapannya makanya kita butuh informasi. Sekali lagi saya selalu menyebutkan informasi untuk sekolah yang sudah tatap muka, sekolah sudah tatap muka. Supaya dasar kita nanti untuk minta perizinan ke Satgas COVID-19. Sekali lagi ya, kita minta tekankan ke teman-teman semua di sini tim teknis 11. Sekali lagi tim teknis 11, tolong isi tim teknis 11 sorry. Koordinator ya. Koordinator mungkin dibantu sama tim teknis 11, tolong koordinator dan dibantu sama tim teknis 11. Tolong mengisi angketnya itu adalah nama-nama sekolah di daerah masing-masing itu yang sudah tatap muka. Ya. Supaya kita bisa laksanakan ini. Kan kalau UNBK kan ada simulasi 1, nanti ada simulasi 2, bersih dan sebagainya. Ini mungkin kita buat adalah simulasi 1-nya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita belum mengatakan ini simulasi 1. Jadi tanggal 16-19 adalah untuk siswa SMA SMK, pekan berikutnya untuk SMP, pekan berikutnya untuk SD. Ya, pekan terakhir sama di pekan awal Desember itu untuk SD. Jadi kita butuh informasi ya, tolong ya diinformasikan ke kita. Jadi biar kita tepat sasaran Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti tolong diingatkan lagi teman-teman dari provinsinya bahwa kita butuh data itu. Sangat kita butuhkan data-data itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini. Next. Nah, ini tujuan dari simulasi, sosialisasi, koordinasi, TOT dan pelatihan. Ya, simulasi hari ini. Kita ingin memperkenalkan kepada sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan siswa mungkin ya. Nanti kan ada simulasi untuk siswa di bulan November ya. Makanya kita bahasanya simulasi ke siswa juga. Dan dinas tentang AKM dan SK. SK itu adalah survei karakter, karena nanti akan ada survei juga ya Bapak Ibu sekalian. Khususnya materi dan model atau tipe soalnya. Jadi lebih ke sana arahnya. Bukan kita mengenalkannya itu adalah
membaca soalnya seperti itu. Jadi kita memperkenalkan itu. Membiasakan kepada siswa akan adanya tes AKM termasuk metode penilaian berupa MSAT atau CAT. Menginformasikan kepada sekolah bahwa spesifikasi minimum yang digunakan untuk tes AKM atau SK. Jadi kita sisirnya adalah perangkatnya sekolah. Mengukur behavior atau kelakuan akan peserta. Kita akan mengukur nih Bapak Ibu nih sebagai peserta sekarang hari ini nih kita pengen lihat berapa kali Bapak Ibu itu meminta riset ke kami. Itu kita hitung di kami. Berapa kali Bapak Ibu menekan tombol token. Berapa kali Bapak Ibu logout. Berapa kali Bapak Ibu, ini kita mau lihat kelakuannya. Bagaimana Bapak Ibu menjawab benar-benar next balik itu. Kita akan catat semua Bapak Ibu. Kita lihat behaviornya nanti. Tujuannya itu. Jadi kita akan lihat itu semua. Dan juga kita pengen melihat apakah kondisi di lapangan itu internetnya seperti apa. Seperti itu kaitannya dengan nanti infrastruktur ya. Dan juga kita pengen ngelihat dari aplikasi sistem, pastinya dari aplikasi kita. Seberapa robustnya aplikasi kita yang sudah kita launching hari ini. Apakah lebih jelek dibanding yang lalu ataukah biasa-biasa saja. Seperti itu. Atau semakin baik. Kita mau lihat itu. Dan juga untuk mengukur kemampuan infrastruktur sistem. Nah, untuk sosialisasi dan koordinasi, kita ingin memberikan sosialisasi tentang asesmen nasional kepada pemangku kepentingan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, termasuk Kanwil dan kantor Kemenap di Kabupaten dan Kota. Ini tujuan dari sosialisasi dan koordinasi. Kalau koordinasi apa? Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang tadi, pendidikan di daerah untuk Kemendikbud dan Kemenap. Jadi kita akan berkoordinasi. Pastinya akan koordinasi. Karena kaitannya nanti bagaimana cara menunjuk pengawas. Bagaimana cara menunjuk proktor. Siapa proktor? Boleh dari mana aja itu proktor. Syarat-syarat proktor. Juga siapa pengawasnya. Bagaimana cara sharing teknologi. Saya bisa menumpang. Boleh nggak saya menumpang ke sekolah ini? Boleh nggak saya lintas kabupaten, kota, saya boleh nggak? Itu makanya disitulah koordinasi. Seperti itu bedanya di situ. Hanya kita undang itu adalah nanti lebih ke pejabat atau staf yang ditunjuk oleh pejabat. Nah, yang kita di sisi sini, TOT dan pelatihan. Apa itu pelatihan? Pelatihan adalah memberikan pelatihan kepada proktor dan calon proktor yang dilakukan oleh pusat dan atau tim teknis yang telah ditunjuk. Ya, itu adalah pelatihan. Jadi tadi ada kalau pelatihan itu mungkin kita tidak langsung ke proktor-proktor. Jadi makanya kita lebih tepatnya adalah sebenarnya TOT. Kita lebih tepatnya adalah TOT. TOT adalah memberikan pelatihan kepada seluruh tim teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kemenap. Tujuannya tim teknis bisa memberikan pelatihan lokal. Ya, lokal kepada seluruh proktor di daerahnya. Itu TOT. Jadi TOT seperti itu. Jadi TOT beda ya dengan pelatihan. Jadi kalau TOT itu benar-benar kita pusat yang akan memberikan pelatihan kepada tim teknis. Jadi tim teknis yang sudah ditunjuk. Jadi bagi provinsi atau kantor wilayah, Kanwil yang belum menunjuk tim teknis, segera tunjuk tim teknis. Karena rugi kalau kita tidak kita bukan pelatihannya dari kami. Cuma dapat kabar informasi dari si A, si B, si C. Makanya segeralah ditunjuk. Dari provinsi dan Kanwil ini menunjuk siapa-siapa saja yang akan menjadi tim teknis. Segera silakan dilengkapi menunjukkannya. Surat sudah kita buat, surat sudah kita layangkan kalau tidak salah hampir sebulan yang lalu kalau tidak salah. Jadi sangat rugi kalau tidak dibuatkan. Tim teknis ditunjuk tim teknis, ditetapkan tim teknis. Selanjutnya. Iya. Tim teknis provinsi dan tim teknis kabupaten kota yang tadi saya sudah jelaskan, kalau ini kayaknya sudah saya jelaskan ya. Jadi tim teknis provinsi kami menunjuk tim teknis kabupaten kota masing-masing 3 orang sebagai koordinator tim teknis kabupaten kota untuk jenjang SMA, SMK, SMP, SD dan madrasah. Ya tadi ada tim 11, saya nyebutnya ada tim 11 ya. 11 orang terdiri dari unsur 2 orang SMA, 2 orang SMK, 2 orang SMP, 2 orang SD, 1 orang MA, 1 orang MTS, dan 1 orang MI.
Kalau belum ditunjuk, silakan ditunjuk Bapak Ibu sekalian. Saya katakan dari tadi itu sangat rugi kalau Bapak Ibu telat nantinya baru menunjuk nanti-nanti. Sekarang silakan dilengkapi kalau yang belum lengkap. Silakan dilengkapi kalau belum lengkap. Kenapa? Karena memang ini baru awalan kita. Hari ini baru awalan kita menerapkan persiapan untuk AKM 2021. Karena nanti masih banyak agenda-agenda kita yang lain. Ya, saya kira itu untuk penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan nanti ini sudah siap untuk simulasi, tapi mungkin sebelum simulasi ada penjelasan sedikit mungkin dari teman-teman teknis, mungkin dari nanti yang menyampaikan bisa Anas atau Fijar atau yang lainnya, monggo silakan. Kalau dari saya penjelasan singkatnya sudah cukup. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang diundang sekarang ini ya dapat mendapatkan informasi yang cukup gitu ya, agar bisa menularkan atau memberikan informasi transfer knowledge, transfer pengetahuan kepada proktor-proktor atau calon-calon proktor yang lain. Sekali lagi, bagi tim teknis provinsi yang belum menunjuk tim teknis kabupaten kota, segera ditunjuk. Kalau tim teknis kabupaten kota belum lengkap, silakan dilengkapi. Ya, tolong dilengkapi. Silakan dilengkapi agar supaya keberlangsungan kita ini sampai akhir 2020 ini tetap terjalin baik. Kita tahu siapa yang menjadi tim teknisnya, siapa yang menjadi koordinatornya, dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf, mungkin tidak kita buka tanya jawab karena ini bukan pelatihan atau TOT. Jadi nanti kalau mau tanya jawab, silakan nanti pada saat TOT. Silakan tanya yang sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang kita tidak menerima tanya jawab, kecuali nanti permasalahan-permasalahan teknis kaitannya dengan aplikasi ketika sudah dibuka simulasi. Saya serahkan ke Pak Evi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Handaru sudah menyampaikan panjang lebar tentang bagaimana asesmen nasional ini nanti akan kita implementasikan di 2020. Jadi perlu saya tegaskan ya teman-teman semua di semua daerah bahwa tahun ini kita belum melaksanakan implementasi ujiannya. Jadi kita baru masih sampai pada tahap persiapan teknis. Nah, persiapan teknis ini terdiri dari penyiapan infrastruktur dan jaringan di pusat, persiapan infrastruktur dan jaringan di daerah teman-teman di tempatnya masing-masing, termasuk penyiapan SDM-nya. Jadi penyiapan SDM ini perlu kami lakukan lebih awal sebelum nanti kita implementasi tahun depan, karena ini merupakan jembatan yang menentukan ya. Jembatan yang menentukan bisa tidak ujian ini bisa terlaksana di daerah masing-masing. Jadi kalau diibaratkan atau dibayangkan teman-teman ini seperti kepanjangan tangan dari kami. Karena kami tidak bisa menjangkau secara langsung satuan-satuan pendidikan bahkan ke siswa yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Teman-temanlah yang ada di daerah yang bisa menjangkau secara langsung. Oleh karena itu dengan amat sangat kami berharap mudah-mudahan teman-teman bisa meneruskan ya apa yang sudah kami rencanakan untuk bisa diimplementasikan di tempat teman-teman masing-masing. Nah, ini bisa di-close dulu, Jar. Jadi secara singkatnya apa yang tadi diutarakan Mas Daru, bahwa kita ini akan menyiapkan sebuah mekanisme pelatihan pada teman-teman secara berjenjang dan berkelanjutan. Mulai dari tim pusat, kami di sini ada tim Pusmenjar, ada tim Pusdatin, termasuk teman-teman dari Kemenak Pusat yang hadir sekarang ini langsung menyaksikan implementasi simulasi ini di Jakarta melihat pada teman-teman di daerah. Kemudian nanti turun ke bawahnya ada tim provinsi. Kalau tadi Mas Daru nyebutnya ada tim provinsi itu tim teknis provinsi terdiri dari 6 orang atau 6 tim lah ya, 6 unsur. Ada tim Kemdikbudnya, ada juga dari tim Kemenaknya. Itu tim pusat. Kemudian tim provinsi itu nanti ada 6 unsur yang terdiri dari koordinator dan beberapa staf teknis dan proktor yang sudah ditunjuk. Nanti di bawahnya tingkat kabupaten itu ada yang namanya tim 11 dan ada tim 3. Nah, kalau tim 3 ini mungkin hanya koordinatornya saja ya, yang tidak langsung ke teknis, tetapi lebih ke kebijakan-kebijakannya. Nah, sedangkan tim 11 yang ada di tiap kabupaten itu seluruh jenjang ada di situ.
dari SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai aliyah, sampai SMK, itu ada di situ semua. Ini tim 11 yang akan menjadi nanti kepanjangan tangan kami secara teknis di satuan-satuan pendidikan yang akan nanti memantau langsung ke proktornya masing-masing. Nanti di bawahnya lagi ada secara khusus kami menyiapkan KKG SD, tadi Mas Darus sampaikan. Kenapa KKG SD perlu dibentuk? Karena SD ini kan jangkauannya sangat besar. Beda dengan SMP, SMA. Jadi SD itu mungkin lebih distribusinya lebih menyebar, lebih banyak, sehingga kami membuat satu level lagi namanya KKG SD. Nah, baru setelah itu dari KKG SD dan proktor sekolah langsung nanti masuk ke siswanya. Kira-kira itulah ya gambarannya mekanisme pekerjaan kita nanti sampai tahun depan. Baik, untuk berikutnya saya minta bantuan teman-teman teknis, tim teknis, mungkin Mas Anas sama Mas Pijar untuk bisa memandu bagaimana teman-teman proktor ini bisa melaksanakan simulasi hari ini. Silakan Mas Pijar. Sana. Mohon bersabar ya teman-teman sambil persiapan kami. Baik teman-teman, untuk beberapa teman yang membutuhkan paparan tadi yang disampaikan oleh Pak Handaru, nanti kami akan share di web UBKD saja. Jadi teman-teman semua yang bisa login ke web UBKD nanti bisa download di sana. Ya, untuk nanti lebih bisa memahami lagi. Ya, silakan Mas Pijar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman dari provinsi, teman-teman dari kabupaten kota, teman-teman dari Kemenak, teman-teman dari Kanwil, dan teman-teman dari peserta yang dari sekolah. Dan juga tidak saya lupakan juga yaitu dari teman-teman Pusdatin dan juga Pusmenjar. Ya.
seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Evi dan Pak Handaru, untuk saat ini kita akan melakukan simulasi, yaitu simulasi CBT gitu ya, atau BKD seperti itu. Nah, ada beberapa yang harus dilakukan oleh teman-teman gitu ya, yang dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama akan saya jelaskan dulu, yaitu dari teman-teman kabupaten kota atau tim teknis kabupaten kota. Nanti tim teknis kabupaten kota yang berjumlah 11 orang gitu ya, selain di luar dari koordinator gitu ya. Jadi nanti teman-teman dari kabupaten kota yang diantaranya adalah tim teknis tim teknis kabupaten kota jenjang SMA yang berjumlah 2 orang, lalu yang berjenjang SMK 2 orang, lalu yang jenjang SMP 2 orang, jenjang SD 2 orang, lalu jenjang MI 1 orang, jenjang MTS 1 orang, dan juga jenjang MA 1 orang. Nah, tim teknis kabupaten tersebut akan mendapatkan yang namanya akses untuk login sebagai proktor. Gitu. Nanti teman-teman dari tim teknis kabupaten kota yang berjumlah 11 orang gitu ya, atau yang kita sebut biasanya tim 11 gitu ya, atau yang biasanya kita sebut tim 11 gitu ya. Nah, tim 11 ini nanti akan mendapatkan yang namanya akses untuk login ke halaman proktor gitu ya. Nah, teman-teman dari tim 11 ini gitu ya, saya menyebutnya tim 11 saja ya. Teman-teman dari tim 11 ini akan melakukan fungsi yang seperti reset login gitu ya, lalu release token gitu ya. Nanti teman-teman dari tim 11 ini yang akan melakukan hal-hal tersebut gitu ya, atau fungsi-fungsi dari proktor. Nah, untuk peserta gitu ya, untuk teman-teman peserta yang berjumlah 20 orang yang masing-masing jenjang gitu ya, 20 orang masing-masing jenjang, atau ada yang 10 orang gitu ya, untuk yang ada yang 10 orang gitu ya. Nah, untuk peserta nanti akan mendapatkan yang namanya username dan password gitu ya, akan mendapatkan yang namanya username dan password. Nah, username dan password ini teman-teman peserta gitu ya, peserta yang didaftarkan sebagai peserta itu akan login sebagai peserta menggunakan aplikasi Exam Browser Client gitu ya. Nah, kalau misalnya tim teknis kabupaten kota langsung menggunakan URL gitu ya. Tapi kalau untuk peserta itu harus menggunakan yang namanya Exam Browser Client gitu ya. Nah, untuk provinsi adalah memantau untuk tim teknis kabupaten kota dan peserta dalam pelaksanaan ujiannya gitu ya. Jikalau ada peserta yang melakukan reset tetapi tim teknis kabupaten kotanya tidak melakukan reset, silakan teman-teman provinsi yang melakukan follow up seperti itu. Nah, kalau tim provinsi kita nyebutnya biasanya tim 5 gitu ya. Kita biasanya nyebutnya tim 5. Kalau teman kabupaten kota kita nyebutnya tim 11. Nah, jadi nanti mekanismenya seperti itu. Tim teknis kabupaten kota rilis tokennya, lalu peserta bisa melakukan ujiannya. Nah, selanjutnya setelah melakukan yang namanya ujian gitu ya, setelah melakukan yang namanya ujian, teman-teman dari peserta dan juga teman-teman dari tim teknis kabupaten kota mengisi yang namanya survei gitu ya, mengisi yang namanya survei gitu ya, survei yang ada di halaman web UBKD. Jadi isian tersebut, kuesioner tersebut diisinya setelah ya Bapak Ibu ya, diisinya setelah pelaksanaan ujian gitu ya. Jadi bukan diisi sekarang, bukan gitu ya. Jadi karena itu berdasarkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat Bapak Ibu melakukan ujian gitu. Jadi nanti ada kuesioner yang Bapak Ibu bisa dilihat di halaman web UBKD, itu diisinya setelah ujian gitu ya. Karena tadi ketika
pagi-pagi kita sudah buka, ternyata teman-teman dari peserta dan juga dari tim teknis kabupaten kota sudah mulai mengisi gitu ya. Jadi jangan dulu gitu ya diisinya nanti saat pelaksanaan ujiannya sudah selesai gitu ya. Pelaksanaan ujiannya telah selesai. Nah, berikutnya adalah untuk peserta dan juga tim teknis kabupaten kota nanti kita akan mulainya secara bersama-sama gitu ya, mulai secara bersama-sama. Tetapi nanti saat pelaksanaan ujiannya silakan teman-teman peserta gitu ya, peserta itu silakan aja ujian menyesuaikan ya, jawab aja masing-masing gitu ya. Bisa melihat konten soalnya, bisa melihat nanti permasalahan-permasalahan yang terjadi dicatat untuk nanti dilaporkan di kuesioner. Seperti itu. Nah, nanti untuk pengajuan riset pesertanya bagaimana gitu ya, kita tidak seperti kalau pelaksanaan semi online, siswanya itu ketika terjadi harus melakukan riset login harus meminta secara lisan gitu ya, meminta secara lisan kepada proktornya untuk di reset login. Nah, untuk saat ini pelaksanaan online, peserta tidak perlu melakukan request secara lisan, tetapi teman-teman bisa menekan tombol gitu ya. Nanti ketika gagal login, nanti akan ada tombol untuk melakukan request reset peserta. Nah, ketika masuk request reset peserta, teman-teman proktor lah yang akan melakukan reset peserta melalui URL yang nanti akan disampaikan seperti itu. Nah, berikutnya adalah ketika ada masalah, peserta mendiskusikan bersama dengan teman-teman tim teknis kabupaten kota gitu ya, berdiskusi terkait dengan permasalahannya gitu ya. Mungkin masing-masing dari kabupaten kota sudah bikin grup, jadi bisa berdiskusi permasalahannya seperti apa, kendalanya seperti apa, seperti itu. Oke, mudah-mudahan semoga udah paham dengan skenario yang sudah disampaikan seperti itu. Nah, berikutnya saya ingin share gitu ya, share bagaimana caranya mengisi kuesioner, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman bingung gitu ya.
izin share screen. Udah ya, gue udah share screen sih. Iya. Nah, ini adalah isian untuk tim teknis kabupaten kota dan juga peserta gitu ya. Ini isian untuk tim teknis kabupaten kota dan juga peserta gitu ya. Peserta. Jadi teman-teman nanti seperti biasa gitu ya, mengisi nama, email, provinsi, kota kabupaten dan juga sekolah gitu ya. Nah, ini username yang digunakan untuk tes gitu ya. Username yang digunakan untuk tes ya. Jadi kalau misalnya tim teknis kabupaten kota, berarti kan username untuk yang masuk ke halaman CBT Sing webnya. Seperti itu. Nah, ini untuk provider internetnya. Nah, ini juga adalah bandwidth gitu ya. Bandwidth yang dipakai oleh peserta atau tim teknis kabupaten kota. Nah, berikutnya adalah prosesor gitu ya. Prosesornya itu kecepatannya berapa gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan yang namanya Exam Browser Client itu akan terlihat gitu ya. Tetapi untuk teman-teman tim teknis kabupaten kota bisa melihat melalui propertiesnya dari komputer ya. Nah, yang berikutnya RAM gitu ya. RAM yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk pelaksanaan ujiannya seperti itu. Nah, berikutnya adalah operating system gitu ya. Jadi ada operating system itu ada dua jenis, yang satu 32 bit, yang satunya lagi adalah 64 bit. Nah, silakan teman-teman memilih sesuai yang digunakan oleh teman-teman gitu ya. Ini ada isiannya gitu ya. Untuk saat ini kan karena kita yang digunakan baru Windows, jadi pilihannya hanya Windows saja gitu ya. Silakan dipilih. Gitu ya. X86 itu ada keterangannya Bapak Ibu ya. X86 32 bit, X64 itu 64 bit. Nah, berikutnya adalah berapa kali muncul error dengan notifikasi terjadi gangguan ke server pusat gitu ya. Nah, terjadi gangguan ke server pusat ini adalah ketika ini diisi oleh teman-teman dari peserta gitu ya. Teman-teman peserta ya. Ini diisi oleh teman-teman peserta. Nanti ketika misalnya muncul logout gitu ya, itu silakan diisi gitu ya. Pernah berapa kali, errornya apa gitu ya. Errornya kan di saat tampilan logout itu akan ada keterangannya apa gitu ya. Keterangan logoutnya itu apa, silakan dicatat, nanti dilaporkan saat pengisian formulirnya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah blank putih gitu ya. Jadi blank putih ini adalah loading ya Bapak Ibu ya, ketika pindah soal gitu ya, itu akan ada loading gitu ya, ataupun ketika habis masukin username password itu akan ada blank putih dulu gitu ya, menunggu gitu, ataupun ketika Bapak Ibu menjalankan aplikasi Exam Browser Client-nya gitu, itu akan ada mungkin sedikit blank putih gitu ya. Kalau misalnya langsung muncul gitu ya, langsung muncul keluar, dianggapnya pernah gitu ya, dianggapnya tidak pernah. Tapi kalau misalnya blank putihnya lebih dari 1 menit, itu silakan Bapak Ibu isi pernah gitu ya. Misalnya blank putihnya Bapak Ibu sudah menunggu selama 2 menit lebih gitu ya, tetapi tidak keluar apapun gitu. Nah, silakan dicatat pernah. Tapi kalau misalnya blank putihnya hanya sebentar lalu muncul misalnya tampilan berikutnya, itu tidak perlu dicatat pernah gitu ya. Jadi blank putih yang kita maksud adalah blank putih yang sudah ditunggu dalam rentang waktu sekian gitu ya. Misalnya sudah dalam waktu 3 menit tidak ada perubahan, nah itu dianggapnya blank putih seperti itu. Nah, ini adalah kronologi error blank putihnya gitu ya. Nah, blank putihnya ini itu bisa ada tiga kemungkinan ya, yang kita sudah selama ini coba terjadi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada
kejadian yang di halaman lain blank putih juga, silakan Bapak Ibu isi di menu lainnya gitu ya. Jadi selama ini pernah juga terjadi blank putih ya. Jadi blank putih itu salah satunya saat setelah Bapak Ibu klik run atau masukin token gitu ya, saat masukin token, saat klik run, ataupun setelah Bapak Ibu masukkan username password. Nah itu silakan pilih salah satu, ataupun misalnya ada saat tampilan yang lain silakan diisi lainnya seperti itu. Nah ini berikutnya adalah apakah ada error lain yang muncul ya, tulis ada. Nah nomor 4 ini bisa juga untuk tim teknis kabupaten kota gitu ya. Misalnya teman-teman tim teknis kabupaten kota mengalami error gitu ya, mengalami error apapun itu saat mengakses CBT Sing Web Proctor-nya, silakan ini diisi gitu ya, dijelaskan masalahnya apa gitu ya. Teman-teman peserta juga sama, jika misalnya ada error yang tidak ada di isian ini, silakan teman-teman mengisinya di poin nomor 4 gitu ya, dan jelaskan errornya itu apa gitu ya. Keterangan errornya itu apa, silakan dijelaskan biar kita bisa ada gambaran, oh ini errornya ini gitu. Itu untuk poin 1 sampai 4 gitu ya. Jadi halaman yang di atas ini adalah isian ketika pelaksanaan tes gitu. Nah untuk poin 5, poin 6, poin 7 gitu ya, ini terkait dengan pelaksanaan KBM gitu ya. Pelaksanaan KBM di tempat teman-teman gitu ya. Silakan diisi gitu ya, apakah sudah melaksanakan KBM atau belum gitu ya, silakan diisi. Gitu. Sama ini isiannya untuk peserta dan juga untuk teman-teman tim teknis kabupaten kota. Ya untuk poin nomor 5 sampai poin 7 gitu ya, ini kita ingin tahu juga bagaimana kondisi teman-teman di lapangan untuk kita petakan, misalnya nantinya akan ada pelaksanaan ujian, kita bisa tahu oh ternyata di daerah ini sudah melaksanakan KBM seperti itu gitu ya. Nah berikutnya poin nomor 8. Poin nomor 8 ini berkaitan juga dengan pelaksanaan ujian nih teman-teman ya. Jadi saat teman-teman melaksanakan UBK secara online, apa yang teman-teman rasakan gitu ya, apakah nyaman ataukah tidak nyaman ataukah sangat tidak nyaman gitu ya. Silakan diisi dengan kondisi perasaan teman-teman seperti itu. Nah ini silakan jelaskan pendapatnya apa. Misalnya tidak nyaman, kenapa tidak nyamannya gitu ya, kurang nyaman, apa penyebabnya melaksanakan UBK online-nya tidak nyaman. Misal saya kasih contoh, misalnya Pak ketika pindah soal terlalu lambat gitu ya, terlalu lambat mungkin karena bandwidth sekolah saya hanya 1 MB seperti itu. Silakan dijelaskan gitu ya, karena kan di atas juga ada isian bandwidth dari teman-teman, kita bisa analisis dari situ. Itu untuk nomor 8. Nah ini nomor 9 ya, silakan teman-teman untuk menjawab ya, apakah Anda merekomendasikan sekolah Anda untuk ikut berpartisipasi gitu. Nah itu 9 poin isian untuk teman-teman peserta dan juga teman-teman dari tim teknis kabupaten kota. Nah yang berikutnya ada lagi isian untuk koordinator ya. Untuk isian koordinator akan saya tampilkan.
Iya, interupsi sebentar. Untuk peserta gitu ya, untuk peserta silakan melakukan streamingnya melalui halaman web UBKD gitu ya, melalui halaman web UBKD. Lalu nanti ada halaman apa browsernya akan request untuk membuka kamera gitu ya. Silakan teman-teman izinkan biar melakukan foto gitu ya, capture gitu ya, capture wajahnya bahwa teman-teman benar mengikuti pelatihan ini, seperti itu. Ini untuk peserta gitu ya, untuk peserta. Untuk tim teknis tetap gunakan untuk koneksi ke Zoom, tapi untuk peserta streamingnya melalui halaman UBKD, seperti itu, jangan dari YouTube yang langsung. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah isian untuk koordinator gitu ya. Koordinator itu ada 3 ya. Koordinator kabupaten kota itu ada 3 ya. Ada SD, SMP, SMA, SMK, dan juga Kanwil Kemenak provinsi gitu ya. Koordinator Kanwil atau Kemenak atau provinsi gitu ya. Koordinator Kanwil Kemenak, seperti itu. Ya, jadi ada isian untuk teman-teman koordinator kabupaten kota ya. Sama diisi nama gitu ya. Apakah di kota kabupaten Anda sudah sekolah, sudah melaksanakan KBM gitu ya. Jadi untuk poin nomor 2 ini menyesuaikan dengan jenjangnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sebagai dari Kanwil Kemenak gitu ya, silakan berarti isiannya ya sesuai dengan sekolah-sekolah dari Kemenaknya, apakah sudah KBM atau belum gitu. Begitupun juga dengan SMA, SMK ataupun yang SD, SMP gitu ya, apakah sudah melaksanakan KBM dengan jenjangnya masing-masing, seperti itu. Nah, yang berikutnya untuk nomor 3 ya, apa alasan sekolah tersebut melaksanakan KBM tatap muka secara langsung gitu kan gitu. Jadi kenapa sekolah tersebut sudah mulai pelaksanaan KBM. Nah, jika teman-teman menjawab iya pada poin nomor 2, nah bagaimana situasi adaptasi kebiasaan barunya pelaksanaan KBM-nya gitu. Nah, ini adalah untuk nama sekolahnya gitu ya, nama sekolah yang sudah KBM gitu ya, silakan disebutkan gitu ya, dan juga beserta koordinatnya gitu. Ya, itu untuk poin 1 sampai 5 untuk koordinator kabupaten kota. Itu ya untuk teman-teman dari koordinator kabupaten kota. Ya, untuk mungkin dari saya itu saja, Bapak Ibu. Saya mengingatkan kembali, silakan teman-teman peserta untuk streamingnya melalui web UBKD gitu ya, melalui iya. Iya, selanjutnya adalah nanti untuk username password peserta dan juga akses CBT Sing Web proktornya akan disampaikan melalui web UBKD di menu data pendukung. Gitu ya, jadi login dengan user masing-masing nanti akan kita tampilkan di situ untuk username passwordnya dan juga akses CBT Sing Web proktornya. Gitu. Oke. Selanjutnya ya, jadi untuk koordinator kabupaten kota itu sudah bisa mengisi ini ya kuesionernya gitu ya.
Untuk kuesionernya sudah bisa diisi. Untuk teman-teman yang lainnya, silakan menunggu. Kita sedang siapkan untuk menampilkan username password ke dalam halaman web UBKD. Kita akan segera buka, nanti teman-teman bisa lihat dari halaman tersebut. Oke, terima kasih. Oh iya, tambahan. Jadi teman-teman teman host relay gitu ya, yang bertugas, kita akan melakukan screenshot Zoom-nya gitu ya. Untuk teman-teman dari tim teknis kabupaten kota, silakan menyalakan kameranya gitu ya. Semuanya menyalakan kameranya untuk tim teknis kabupaten kota gitu ya. Di Zoom-nya nyalakan kameranya. Dan untuk teman-teman dari relay atau teman-teman host, silakan untuk bersiap untuk melakukan screenshot gitu ya. Kita akan melakukan screenshot ya, tetapi pertama-tama teman-teman dari tim teknis kabupaten kota atau teman-teman dari provinsi, silakan menyalakan kameranya. Ya, silakan nyalakan kameranya karena akan kita screenshot ya. Kita tunggu 2 menit gitu ya. Kita tunggu 2 menit untuk teman-teman dari provinsi, teman-teman dari tim teknis kabupaten kota untuk menyalakan kameranya. Kita tunggu selama 2 menit, nanti akan kita foto bersama. Teman-teman host bersiap semua ya. Kita akan screenshot, nanti kita tunggu 2 menit ya. Jadi untuk yang perlu di screenshot adalah daftar dari partisipannya dan juga thumbnail videonya gitu ya. Yang teman-teman dari host perlu screenshot. Ya, kita tunggu dulu 2 menit, tetap stay on kamera, tetap dinyalakan kameranya. Boleh untuk dicicil dengan meng-screenshot list ya, daftar list dari partisipannya ya. Silakan di screenshot dulu dari list partisipannya, dimulai screenshot dulu. Nanti 11.13 kita akan screenshot ya. Jadi teman-teman dinyalakan kameranya. Jadi memang harus namanya menggunakan kode kabupaten kota ya. Provinsi, kabupaten kota, dan sekolah. Oke, semoga udah pada nyala ya kameranya. Jadi teman-teman host, hitungan ketiga kita screenshot sampai ke thumbnail terakhir ya.
1, 2, 3 silakan di screenshot. Jadi teman-teman dari kabupaten kota teman-teman kabupaten kota dan provinsi tetap dinyalakan kameranya. Kita nunggu karena screenshotnya harus berbatch-batch seperti itu. Ya, oke. Semoga udah pada melakukan capture ya. Oke, berikutnya akan saya sarankan ke Pak Nas untuk menyampaikan paparan CBTSing Web Proctornya, karena kemarin tim 11 itu kebanyakan ini ya, tim 11 itu kebanyakan menjadi peserta ya. Jadi
kemungkinan masih belum paham cara menggunakan CBT Web Proctor. Jadi kami akan jelaskan terlebih dahulu ke Pak Anas untuk cara penggunaan CBT Web Proctor-nya. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Oke, di sini saya hanya ingin menyampaikan kembali, ya mungkin yang kemarin kan ada teman-teman yang kemarin jadi peserta, sekarang menjadi proktor ya. Ini sekilas saja, soalnya ini saya belum mengambil screenshot yang sudah update sesuai permintaan atau masukan dari teman-teman yang sebelumnya ya untuk di CBT Sync Proctor-nya. Oke, jadi nanti teman-teman akan diberikan link CBT Sync Proctor dan juga username passwordnya nanti melalui web UBKD. Sementara ini sedang kami siapkan. Jadi teman-teman bisa mengakses link yang ada di tampilan yang nanti juga saya share di halamannya itu ubkonline.pusmenjar.kemdikbud.go.id/cbtsync-web-proctor. Nah ini bisa teman-teman buka melalui beberapa browser ya, bisa dari Chrome, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Kemudian halamannya seperti ini ya tampilannya ya. Jadi nanti teman-teman mengisikan username. Ini username khusus Proctor ya, bukan username peserta. Beda ya. Jadi nanti teman-teman yang memegang akun Proctor ini diberikan khusus username-nya, juga password-nya. Ya. Oke. Setelah submit, nanti teman-teman akan dihadapkan dashboard ya, dashboard CBT Sync Web. Nah ini masih yang kemarin ya, jadi saya sedikit memberikan gambaran. Jadi kalau yang kemarin itu teman-teman harus memilih daftarnya dulu ya, atau kelompoknya lah di sini. Nah nanti teman-teman tidak perlu memilih ini, cukup langsung nanti ke menu status tes seperti biasa. Status tes, di situ ada pilihan untuk kelompoknya saja. Untuk yang daftar tesnya memang sengaja kita disable ya, sengaja kita disable. Yang aktif hanya pilih kelompoknya saja. Jadi nanti teman-teman memilih kelompok, kemudian klik tombol simpan, ya klik tombol simpan. Ya sama seperti semi online lah seperti itu. Cuman bedanya kalau semi online teman-teman memilih daftar tes dan kelompok. Kalau yang online ini nanti teman-teman hanya memilih kelompok tesnya saja. Kelompok tesnya saja, kemudian baru klik tombol simpan. Kalau sudah klik tombol simpan, nanti di barisan token, ya di barisan token
dipresentakan itu ada tombol refresh. Ya, ada tombol refresh. Silakan klik tombol refresh-nya untuk memunculkan token. Kemudian ada kalau yang di sini ya, yang ada di sini itu reset login peserta. Untuk reset login peserta ini kita sudah ubah namanya sesuai permintaan dan masukan dari teman-teman yang sebelum-sebelumnya ya, yang sudah mengikuti kita sebelumnya itu. Jadi untuk reset login ini kita ubah namanya menjadi daftar login peserta. Diingat-ingat teman-teman ya, namanya menjadi daftar login peserta. Ya, daftar login peserta. Nah, untuk daftar di sini jadi fungsinya ini hanya untuk melihat peserta yang sudah login, ya. Meskipun nanti ada tombol reset peserta di sini ya. Nah, ini masih kita diskusikan apakah nanti tombol reset di sini kita hilangkan atau kita hide atau kita disable. Sementara ini masih kita diskusikan dengan teman-teman yang ada di tim pusatnya. Jadi untuk sementara ini tombol ini jangan dipakai dulu ya. Tombol ini jangan dipakai. Jadi hanya untuk melihat status siapa saja yang sedang login. Kemudian nanti ada menu request reset peserta. Nah, ini menu ini untuk teman-teman melakukan reset login sesuai request dari peserta. Nah, ini kendalanya bisa ada beberapa hal ya, atau beberapa macam ya, seperti jaringan yang terputus, kemudian keluar example dengan paksa. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk request reset login ke proktor. Nah, itu pesertanya ya. Kemudian nanti peserta proktornya itu menekan tombol atau checkbox ya. Sorry, ada tombol checkbox di sini di samping nama user itu ada tombol checkbox. Di checkbox saja dicentang, nanti dia akan terchecklist semua yang ada peserta yang meminta request login. Nah, baru teman-teman boleh di sini untuk menekan tombol reset peserta di atasnya. Baru boleh menekan tombol reset peserta di atasnya. Jadi di sini teman-teman harus bisa membedakan untuk hanya melihat status peserta yang sedang login. Saya ulangi, jadi kalau untuk yang melihat siapa saja peserta yang sedang login itu ada di menu daftar peserta login. Ada di menu daftar peserta login. Sedangkan jika proktor ingin melakukan request reset ya atau melakukan actionnya, itu ada di menu request reset peserta. Ya, itu tinggal di checkbox, yang ada checkboxnya itu di sebelah nama user, nanti dia akan ke checkbox semua. Kemudian klik tombol reset peserta. Nah, khusus untuk menu request reset ini kita memberikan otomatis refresh ya, itu sekitar 1 menitan. Jadi kalau misalkan belum 1 menit, Bapak Ibu boleh merefresh manual, dengan menekan F5 atau menekan tombol refresh yang ada di browser Bapak Ibu. Kemudian ini adalah laporan individu. Ini fungsinya untuk mendownload screenshot laporan individu yang ada di peserta, ya. Jadi nanti teman-teman untuk pengerjaan soalnya cukup melihat fungsinya saja ya. Jadi misalkan teman-teman ini menjawab dengan tombol yang ada di keyboard A, kira-kira terpilih nggak A-nya, kemudian B, C, D, dan E, misalkan gitu. Kemudian dilihat lagi yang panel pesertanya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu, ya mungkin kalau masih ada catatan masalah konten silakan dicatat. Tapi untuk sekarang ini kita fokusnya ke fungsi-fungsinya saja, seperti tombol ragu-ragu, kemudian next soal sebelumnya, kemudian panel daftar list soal, kira-kira bisa nggak diklik gitu ya. Dan kemudian kita juga ada beberapa nambah untuk update-nya sesuai request kemarin ya dari beberapa provinsi. Jadi untuk yang sekarang ini kita memberikan tanda ya
jika ada soal yang selain PG atau pilihan ganda. Karena untuk yang AKM ini kan kita ada beberapa jenis soal ya, ada esai, kemudian ada kombinasi PG esai, multi tab, drag and drop dan yang lainnya. Nah, itu selain PG, selain murni PG, kita akan berikan tanda di daftar soalnya itu dengan logo checklist. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti bisa melihat itu. Kira-kira berfungsi nggak menu-menu itu? Ya, jadi cukup melihat fungsinya saja. Adapun mungkin masalah konten bisa ditambahkan saja ya nanti di laporan teman-teman. Oke, lanjutnya ini laporan individu. Jadi cukup klik download, nanti akan mendownload hasil laporan individu yang terscreenshot ya oleh sistem ya. Jadi nanti akan mendownload. Kemudian nanti ada menu baru, bukan menu baru sih ya, menu yang lama kita tampilkan di Proctor, yaitu ada menu kelompok tes. Ya ini kita belum tampilkan ya di sini. Belum sempat saya ambil screenshotnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat beberapa menu yang hampir mirip dengan waktu simulasi, waktu semi online ya. Jadi hampir mirip lah. Mungkin yang belum ada itu hanya status pesertanya, kayaknya sih kalau saya ingat ya. Jadi nanti ada menu-menu yang seperti ini, yang sekarang ini, itu sudah kita tambah dan kita ubah. Ya mungkin nanti bisa teman-teman lihat langsung ya. Ya mungkin itu saja dari saya, sedikit pencerahan. Ya mungkin itu saja sedikit pencerahan kembali ya dari saya mengenai website Proctor, CBTC Web Proctor. Untuk username-nya sedang kami siapkan, jadi nanti teman-teman bisa melihatnya di web UBKD. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Evi.
Mohon perhatian ya. Untuk peserta, untuk tim teknis ini sebentar lagi akan diarahkan ke breakout room masing-masing ya untuk pengarahan kita akan memecah menjadi tiap breakout room itu isinya satu kabupaten. Jadi nanti tim teknis semuanya akan dimasukkan ke breakout room semua per kabupaten kotanya. Jadi nanti misalkan kalau sudah di breakout room ada notifikasi untuk istilahnya kayak approval, diklik saja ya. Terus untuk teman-teman host, kita bisa mulai memecah peserta masuk ke breakout room masing-masing. Ya, kalau ada yang belum melakukan screenshot bisa dilakukan screenshot sekarang ya sebelum masuk ke breakout room masing-masing. Jadi dimohon untuk semua tim teknis untuk mengaktifkan videonya bagi yang belum melakukan screenshot ya, tapi kalau yang sudah langsung saja dimasukkan ke breakout room masing-masing. Tim teknis ya, tim teknis kabupaten kota yang sudah diberi tugas hari ini. Tadi kan Mas Putra sudah menyampaikan teman-teman seluruh peserta mohon untuk dimasukkan ke dalam masing-masing room ya yang sudah dipersiapkan. Minta bantuannya host untuk bisa mendistribusikan itu. Nanti supaya tidak ada kebingungan di masing-masing room, kami persilahkan kepada koordinator tim teknis ya masing-masing yang sudah ditunjuk untuk bisa berkoordinasi di masing-masing room tadi yang sudah dibuat. Nah barangkali kan teman-teman tadi belum sempat ya secara internal, secara terbatas teman-teman koordinasi di kabupaten kotanya masing-masing kan. Nah kami beri kesempatan nih kepada teman-teman yang sudah bergabung ini untuk bisa berkoordinasi secara internal masing-masing kabupaten ya. Untuk nanti sambil menunggu persiapan kami di pusat menyiapkan data untuk nanti simulasinya. Jadi saya kira ini kesempatan baik buat teman-teman yang ada di tiap kabupaten kota yang belum sempat koordinasi langsung untuk masing-masing nanti koordinasi di roomnya ya. Nanti dipandu atau dipimpin oleh masing-masing koordinator tim teknis ya. Jadi mohon bantuan kepada teman-teman koordinator tim teknis kabupaten kota masing-masing untuk bisa memandu ya. Memandu meetingnya di roomnya masing-masing. Sambil nanti menunggu
kami akan menyiapkan data dan pada saatnya nanti akan memanggil kembali teman-teman mungkin ke aula atau ke room yang lain ya yang sudah kami nanti persiapkan. Terima kasih ya. Dan mengingatkan teman-teman jangan kalau bisa jangan keluar dulu, keluar dari meeting kalau mau istirahat ya. Teman-teman mungkin di wilayah tengah atau timur ini sudah memasuki jam istirahat sejenak boleh. Tetapi upayakan teman-teman jangan sampai keluar dari meeting ini ya. Terima kasih.